Anak itu berada berbagai kalangan agama, nggak cuma satu agama tapi kayak ada dari agama lain gitu. Islam dan kehidupan sehari-hari pentingnya saling menghormati dan menghargai gitu. Nah, terus untuk yang kedua aku mau bertanya, pandangan mereka itu bikin kita hubungan kita itu jadi lebih akrab tuh. Gitu ya, setuju dan Hai Wes, apa kabar? Kembali lagi di podcast aku remaja gaul tapi syar'i. Aku Vina dan hari ini kita bakal ngobrol seru tentang gimana sih ini jadi misi Gen Z yang keren di era digital. Dan yang spesial kita kedatangan Mamu, teman satu kelas juga semester 2 seperti aku, yaitu Fadilatun Dila. Mari kita sambut. Hai Dila. Halo Tin, apa kabar? Alhamdulillah ini kabar aku baik. Seneng banget tadi diundang ke podcast hari ini. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, Dil, cerita dulu dong gimana sih awalnya lo bisa terjun ke dunia dakwah dan pandangan lo tentang di kalangan anak muda? Jadi gini Pensi, setelah aku lulus dari sekolah kan dulu kan ITENA di Sang Terpadu. Aku terjun ke kampus swasta yang dimana itu berada berbagai kalangan agama, nggak cuma satu agama tapi kayak ada dari agama lain gitu. Nah, dari situ aku tuh melihat banyak banget berbagai perbedaan dengan latar belakang yang berbeda. Aku tuh sadar pentingnya berbagi pandangan positif tentang agama kita. Awalnya aku cuma pengen berbagi di pengalaman sehari-hari sebagai mahasiswa yang muslim, mahasiswa muslim gitu kan. Dan aku tuh percaya nih, cara yang relatable bisa membuat kita menarik perhatian ke teman-teman ya mungkin paham, belum paham tentang something. Wah, keren banget. Jadi lo ngerasa penting nggak sih untuk menyampaikan pesan-pesan yang positif di lingkungan yang beragam? Betul, banyak banget anak muda yang pengen belajar agama, tapi caranya harus fun dan seru gitu. Misalnya kan aku sering bekel sama teman-teman tentang nilai-nilai Islam dan kehidupan sehari-hari, pentingnya saling menghormati dan menghargai gitu. Terus untuk yang kedua aku mau bertanya, eh, di kampus kita yang beragam ini kan pasti ada banyak perbedaan agama dengan teman-teman non muslim. Terus Dila pernah nggak sih ngobrol sama teman-teman yang perbedaan agama dengan kabel santai? Pastinya aku tuh sering gitu waktu kayak istirahat tergantian matkul gitu atau kita lagi nunggu matkul kita tuh sering ngobrol-ngobrol bareng gitu sama teman-teman non muslim di kampus. Terus kayak kita tuh sering diskusi tentang tradisi kita masing-masing. Jadi kayak kita tuh saling berbagi informasi. Aku kasih tahu tradisi Islam yang kayak puasa, syawalan, pitukan, dan mereka juga memberikan tik-tik juga kayak memberitahu tradisi-tradisi mereka sama aku pun. Seru banget ya jadi lo. Lo ngerasa bahwa dengan ngobrol santai seperti itu kita bisa mengurangi kesalahan memang enggak? Tentunya, kadang orang-orang tuh punya pandangan yang salah tentang agama lain karena kurangnya informasi. Dengan ngobrol ini kita bisa menjelaskan nilai-nilai Islam yang sebenarnya dan mereka juga bisa berbagi kayak pandangan mereka itu bikin kita hubungan kita itu jadi lebih akrab tuh. Gitu ya, setuju dan yang paling penting itu kita bisa menunjukkan bahwa itu ramah dan terbuka. Dengan cara ini kita bisa ya
jadi duta perdamaian di lingkungan kita. Terus sekarang kita bakal baca pertanyaan dari Kendengka. Gimana caranya tetap eksis di medsos tapi nggak kehilangan jati diri dengan ingin diri spokenisme? Pertanyaan bagus. Menurut aku sendiri, kuncinya itu ada di authenticity. Kita harus bisa jadi diri sendiri di media sosial. Jangan memaksakan diri mengikuti tren-tren yang sedang trending gitu, yang nggak sesuai dengan nilai kita. Misalnya kayak aku selalu berusaha untuk membuat konten-konten yang positif dan bermanfaat gitu. Jadi lo lebih milih untuk unfollow akun yang bikin liban banyak gak this ya? Iya, banyak banget akun-akun yang aku unfollow gara-gara itu bikin gue merasa inferior gitu. Dan sekarang feed gue, FYP gue-nya kayak eh, konten-konten yang bermotivasi dan menginspiratif. Wah, diskusi saya sering banget ya. Sebelum kita tutup, Bill, ada pesan terakhir bagi Gen Z di luar sana. Ya, Gen Z adalah generasi yang penuh potensi. Jadi jangan takut menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim. Jadilah trendsetter bukan follower. Buat konten yang bermanfaat dan ingat, keren itu bukan soal gaya, tapi soal aksi. Oke, terima kasih ya Doi sudah meluangkan waktu buat di podcast ini. Terima kasih buat waktunya Cina. Saya akhiri ya Dio. Jangan lupa buat teman-teman yang buat solo atau ide atau TikTok. Nah, kadinotin dilam. Buat konten-konten inspiratif lainnya. Buat kalian yang mau dengerin episode ini lagi, cek di Spotify dan YouTube kita. Saya wassalamualaikum bro.